Setiap orang pastilah memiliki rasa insecure-nya sendiri-sendiri. Dan yang menjadi permasalahannya di sini adalah terdapat hal-hal yang menjadi kecil hati kita dan juga membuat kita lebih sulit untuk melangkah. Untuk itu kita akan membahas tentang insecure dan gejala-gejala insecure. Mungkin Anda semua sudah sering mendengar istilah insecure. Akan tetapi, apakah Anda tahu apa itu insecure? Insecure merupakan suatu penggambaran akan perasaan tidak aman, sehingga membuat seorang merasa takut, malu, gelisah, hingga merasa tidak percaya diri. Pada dasarnya, perasaan ini wajar dan normal, tetapi apabila berlebihan dapat membuat konsep diri Anda akan terhambat. Di mana ketika hendak membandingkan diri kita dengan orang lain, biasanya kita akan merasa kelebihan dan tidak memiliki hal-hal yang kita miliki. Perasaan tersebut itulah yang biasanya membuat diri kita merasa insecure dan juga kehilangan kepercayaan diri. Kita juga harus memahami bahwa ada hal-hal yang harus kita bandingkan dengan orang lain. Sebagai contoh, ketika kita menganggap diri kita jauh lebih spesial dari orang lain. Berikut ini kami akan membahas tentang gejala-gejala insecure. Yang pertama, merasa rendah diri. Tanda-tanda atau gejala Anda sedang mengalami insecure yaitu yang pertama merasa rendah diri. Merasa rendah diri merupakan suatu hal yang wajar yang bisa disebabkan oleh pengalaman yang kurang menyenangkan sehingga memandang rendah diri sendiri. Apabila Anda merasa berada di fase ini, maka cobalah lebih menghargai diri sendiri dengan belajar memahami diri sendiri. Yang kedua itu suka membandingkan diri dengan orang lain. Gejala selanjutnya adalah sedang mengalami insecure, yaitu suka membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Perlu kita ingat bahwa setiap individu itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tidak hanya itu, Anda dan orang lain memiliki masa waktu masing-masing, baik itu menikah, bekerja, sukses, atau memiliki anak-anak. Apabila Anda fokus membandingkan diri sendiri dengan orang lain, maka yang terjadi adalah hal itu akan menjadi kemustahilan atau kita tidak akan pernah mendapatkan apa yang dimiliki orang-orang lain jika kita fokus membandingkan diri kita dengan orang lain. Maka hanya akan menghambat Anda untuk berkembang. Yang ketiga itu menghindari interaksi sosial. Cenderung menghindari interaksi sosial merupakan salah satu gejala Anda sedang mengalami insecure. Hal ini karena Anda cenderung menghindari perbincangan mengenai prestasi, kesuksesan, tampilan, dan lain sebagainya yang membuat Anda akan merasa down, membuat Anda merasa dikucilkan. Padahal ketika Anda bisa ikut dalam pembicaraan tersebut dan meresponnya dengan baik, maka Anda bisa mendapatkan suatu insting yang baru yang memotivasi Anda. Yang keempat itu ingin mendapatkan pengakuan orang lain. Nah, apakah Anda merasa minder dan ingin diakui oleh orang lain? Ya, semua orang pasti ingin diakui. Mungkin Anda sedang mengalami insecure. Sebagai contoh sederhana saya ambil ketika Anda sedang memposting satu foto di media sosial dan selalu memperhatikan jumlah like. Anda merasa membutuhkan banyak like untuk menambahkan rasa percaya diri Anda. Jika Anda dalam fase ini, berarti Anda sedang merasa insecure. Gejala insecure yang terakhir yaitu menyalahkan diri sendiri. Orang-orang dengan perasaan insecure menginginkan penampilan yang bagus, pekerjaan yang baik, pendidikan yang tinggi, dan kesempurnaan. Akan tetapi ketika mereka tidak berhasil mencapai tersebut, maka mereka akan merasa kecewa dan menyalahkan diri mereka sendiri. Padahal bukan itu yang sebenarnya terjadi, tetapi dia belum sanggup. Penyebab insecure. Pernah berpikir nggak sih kenapa orang itu bisa insecure? Sebenarnya, perasaan insecure itu adalah perasaan yang wajar untuk dialami setiap manusia. Ada kalanya kekurangan yang kita miliki itu menimbulkan rasa tidak percaya diri untuk mungkin bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Ada banyak sekali hal yang mempengaruhi munculnya perasaan insecure ini. Mulai dari faktor yang berasal dari luar atau bahkan dari dalam diri individu itu sendiri.
Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu itu, biasanya berupa perasaan ketidakmampuan atau mungkin kekurangan yang dimiliki suatu individu. Individu yang tidak mampu menerima jati dirinya sendiri secara utuh biasanya lebih mudah insecure. Dan biasanya memang manusia itu, atau secara naluriah, manusia itu lebih terfokus pada satu kekurangan. Padahal sebenarnya bisa saja individu itu memiliki skill ataupun bakat terpendam yang mungkin bisa dikembangkan dalam dirinya. Karena tidak mampu menerima jati dirinya, individu itu kemudian akan membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Sehingga dia akan memiliki sifat-sifat seperti perasaan kesepian, tidak percaya diri, kemudian dia akan bersifat perfeksionis karena dia selalu merasa dirinya itu kurang. Kemudian dia akan memiliki kecemasan dan takut bersosialisasi dengan orang lain karena dia menganggap dirinya berbeda, dirinya lebih rendah daripada orang lain. Kemudian ada faktor kedua, yaitu faktor eksternal. Faktor ini berasal dari luar diri individu itu. Yang pertama ada faktor lingkungan. Seperti yang kita tahu, setiap orang itu dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda-beda. Dan lingkungan ini kemudian dibagi lagi mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan lainnya yang memungkinkan kita untuk bersosialisasi di dalamnya. Misalnya lingkungan keluarga. Ada orang tua yang memiliki pola asuh yang santai terhadap anak-anaknya, dan ada pula orang tua yang memiliki standarisasi pencapaian yang diberikan kepada anak-anaknya. Orang tua yang memiliki standar pencapaian untuk anak-anaknya ini biasanya lebih menekan anak-anaknya untuk bisa perfect dalam segala hal. Misalnya, menuntut anaknya untuk bisa kuliah di universitas ternama. Jika salah satu anaknya ataupun anggota keluarga tersebut tidak dapat mencapai keinginan daripada orang tuanya, maka orang tuanya itu pastinya tentunya akan kecewa. Dan ada orang tua yang mungkin bisa menanggapi ketidakmampuan anaknya atau mungkin kekurangan anaknya dengan bijak, namun tidak sedikit juga orang tua yang memiliki pemikiran yang sedikit berbeda dengan hal tersebut, misalnya mengekspresikan rasa kekecewaannya itu dengan membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang lain, atau mungkin membandingkan anaknya dengan anak tetangga, atau mungkin membandingkan anaknya dengan saudara atau saudarinya sendiri yang mungkin lebih baik daripada dia. Niatnya orang tua sih ingin memotivasi anaknya menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi perbandingan ataupun ungkapan kekecewaan yang seperti itu sebaiknya dihindari karena hal itu menjatuhkan kepercayaan diri anak. Selanjutnya, faktor eksternal ini bisa saja berasal dari lingkungan pertemanan. Kebanyakan itu bisa berupa soal fisik ataupun penampilan seseorang. Misalnya dibilang gendut, culun, kurus, bahkan jadi bahan lelucon. Ungkapan ataupun panggilan yang melenceng itu justru membentuk pribadi yang menjadi insecure. Bahkan, hal tersebut sudah termasuk bullying loh. Dalam ilmu psikologi, ada istilah inner voice. Inner voice adalah suara batin yang terbentuk dari pengalaman hidup yang menyakitkan. Suatu individu yang mengalami kekerasan verbal dengan sebutan-sebutan yang menjadi bahan lelucon untuk orang sekitarnya akan menimbulkan pengalaman yang menyakitkan bagi dirinya. Kita tahu bahwa salah satu faktor pembentukan konsep diri suatu individu adalah melalui pengalaman-pengalaman hidup yang dia miliki. Dan pengalaman menyakitkan melalui kekerasan verbal yang dialami seperti ejekan-ejekan dari orang sekitar yang mungkin bisa dianggap lelucon buat orang lain, justru membuat dia memiliki mindset yang salah dalam membentuk konsep diri dan pribadinya. Hingga saat dewasa nanti secara tidak sadar, dia akan menganggap kekurangan itu sebagai sebuah takdir yang selamanya bersarang di dalam tubuhnya. Artinya insecurity ini tumbuh dan semakin besar sehingga menghalangi kita untuk berubah menjadi lebih baik. Insecure, satu kata yang sangat berpengaruh ke dalam hidup kita. Hanya dengan satu kata itu, bisa saja kita menjadi pribadi yang lain. Kita menjadi lebih penakut. Kita menjadi seorang yang penuh rasa cemas. Kita menjadi orang yang tidak percaya diri. Bahkan kita bisa saja menjadi orang yang pemalu. Kenapa harus insecure? Ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita miliki. Kita memiliki suatu hal yang pastinya tidak dimiliki orang lain.
orang lain pun begitu. Kita baik, kita cantik, dan kita juga rajin, ataupun kita istimewa karena itu kita, bukan orang lain. Buat kamu yang sudah terlanjur merasakan insecure, cobalah untuk keluar dari kekangan kata insecure. Banyak hal yang dapat mengatasi rasa insecure. Kamu bisa meningkatkan kepercayaan dirimu. Jangan takut dalam mencoba hal baru. Karena lebih baik kita gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Karena dengan kita gagal, kita tahu kemampuan apa yang harus kita tingkatkan. Tapi jika kita tidak mencobanya, kita bahkan tidak mengetahui sampai di mana kemampuan yang kita miliki. Cobalah untuk berpikir positif tentang diri kita sendiri. Banyak hal baik yang kita miliki. Setiap orang pastinya memiliki hal-hal baik. Tidak ada orang yang tidak memiliki hal baik. Kita juga pasti sering didukung, sering memotivasi. Bahkan jika orang lain tidak memotivasi kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Ingat, kita tidak akan bisa menutup semua mulut yang mencemooh kita, yang menghina kita, ataupun yang membuat kita merasa insecure. Tapi kita bisa menutup telinga kita dari omongan-omongan seperti itu, sehingga kita tetap percaya pada diri kita sendiri.